Akad dan transaksi dalam Islam. Perniagaan sudah menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam datang. Setelah diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, berbagai transaksi diseleksi agar sejalan dengan tuntutan Al-Quran. Akad yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam dilarang, sementara akad yang sesuai dengan ajaran Islam tetap diteruskan. Hukum jual beli. Berdasarkan ayat Al-Quran bahwa jual beli hukumnya boleh. Para ulama sepakat akan kebolehan jual beli selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Rukun jual beli. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa rukun jual beli ada 4, sebagaimana berikut: A. Penjual, bai. B. Pembeli, mushtari. C. Objek atau barang yang diperjualbelikan, ma'akud alaih. D. Sigot atau ijab kabul, serah terima. Jual beli yang dihalalkan terdapat jenis jual beli tertentu yang syaratnya tak terpenuhi, namun ternyata sah. Jenis ini biasanya karena ada kebutuhan mendesak dan demi menghindari unsur spekulatif serta penipuan atau goror. Jual beli yang dihalalkan antara lain: A. Ba'as salam. Salam dikenal juga dengan salaf, merupakan akad jual beli antara dua orang atau lebih dengan barang yang belum ada wujudnya, namun ciri-ciri, kriteria, kualitas, kuantitas, besar, kecil, dan timbangannya telah disepakati bersama. Dan pembayarannya dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli. Contohnya, A. Memesan sebuah lemari kepada B dengan ukuran kualitas kayu, warna cat, dan model telah ditentukan di awal. B. Menerima pesanan A dengan harga tertentu, dengan pembayaran secara kontan pada saat penyerahan barang. Para ulama telah sepakat akan kebolehan akad jual beli salam selama rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak terjadi penipuan. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah. Lalu para penduduknya memesan buahan selama 1,2 tahun dan 3 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memesan maka harus jelas takarannya, timbangannya, dan waktunya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. B. Musyarakah syirkah, disebut juga syarikah. Secara bahasa berarti campuran. Kata ini juga diartikan dengan persekutuan, perserikatan, perhimpunan, dan kerjasama. Jadi, pengertian musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal dan pemilik keahlian untuk membentuk satu kegiatan usaha bersama yang mana pihak-pihak yang terlibat dalam akad ini sama-sama memberikan kontribusi sesuai dengan fungsi dan peranannya. C. Mudorobah. Mudorobah secara linguistik berarti bagi hasil. Mudorobah adalah suatu akad berupa penyerahan modal kepada seseorang atau badan usaha tertentu yang berperan sebagai pengelola usaha agar dikembangkan atau diperniagakan. Muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah ialah kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap, yakni para petani atau peladang, yang dimana benihnya berasal dari penggarap atau petani atau peladang
Kemudian, untuk pembagian keuntungan atau hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Perbedaan muzara'ah dan muqabarah. Perbedaannya hanya terletak pada benih tanaman. Jika muzara'ah benih tanaman berasal dari petani, maka dalam muqabarah benih berasal dari pemilik sawah atau ladang. Ijarah. Ijarah menurut bahasa artinya sewa, sedangkan menurut istilah, ijarah diartikan suatu akad atau transaksi atas pemanfaatan suatu barang atau jasa, seperti sewa kendaraan, hewan ternak, gedung, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah jialah. Menurut bahasa artinya janji atau upah, dan menurut istilah, jialah adalah minta dikembalikannya benda yang hilang dengan ganti yang tertentu. Misalnya, janji akan memberikan imbalan kepada orang yang dapat menyembuhkan penyakit sang raja. Jual beli yang diharamkan. 1. Jual beli yang tidak sah. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama jual beli dengan sistem ijon. Status barang dalam sistem ijon belum jelas secara kualitas maupun kuantitas. Misalnya, jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik kerugian bagi pembeli ataupun penjual. Sistem ini dilarang karena ada unsur gharar. Dalam sebuah hadis dinyatakan yang artinya Rasulullah SAW melarang jual beli tumbuhan atau buahan yang belum terlihat masaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Hal ini dilarang karena terdapat ketidakjelasan, karena hasil kelahirannya tidak bisa dipastikan apakah binatang tersebut lahir dalam keadaan hidup dan sehat ataukah sebaliknya. Yang ketiga, jual beli barang yang belum dikuasainya. Barang yang masih dalam penguasaan atau kepemilikan orang lain, hukumnya tidak sah untuk diperjualbelikan. Jual beli yang sah tapi dilarang. Yang pertama ada jual beli di dalam masjid. Meski sebagian ulama tidak mengharamkan dan memperbolehkan jual beli di dalam masjid, pada dasarnya para ulama memakruhkan atau tidak menyukai. Bahkan ada yang mengharamkan. Selain untuk memelihara kesucian dan keindahan masjid, jual beli ini akan mengganggu kekhusyukan ibadah, khususnya sholat. Yang kedua ada jual beli yang dilakukan pada saat-saat pelaksanaan sholat Jumat. Hal ini akan menyebabkan orang lupa menunaikan sholat Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang ketiga ada jual beli barang dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat sangat membutuhkan. Meski sah secara hukum, namun dilarang karena ada maksud yang tidak baik. Akan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Menimbun memberikan dampak negatif bagi masyarakat, bisa berupa keresahan dan kerusuhan sosial. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa yang menimbun maka ia yang bersalah. Hadis riwayat Abu Daud dan Muslim. Keempat, membeli barang dengan cara menghadang di pinggir jalan. Hal ini dilarang karena penjual tidak mengetahui harga umum di pasar, sehingga memungkinkan ia menjual dengan harga di bawah pasar. Yang kelima, membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah kamu membeli barang yang sedang ditawar saudaramu. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Yang keenam, jual beli barang yang dilakukan dengan cara menipu, seperti mengurangi timbangan, ukuran, atau takaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, yang artinya, celakalah bagi orang yang curang bila menerima takaran dari orang lain atau menjadi pembeli, mereka minta dipenuhi, dan jika menakar atau menimbang untuk orang lain atau menjadi penjual, mereka mengurangi. Yang ketujuh,
jual beli barang yang dipergunakan untuk kemaksiatan. Barang dalam transaksi ini misalnya peralatan untuk mencuri atau perjudian.